Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin, summa qala. Kajian kita pagi ini masih melanjutkan masalah yang berhubungan dengan ibadah haji. Arkanul hajj sittatun, rukun-rukun haji itu ada 6. Rukun itu adalah sesuatu yang terhenti sahnya dengan dia. Jadi kalau ibadah tidak melaksanakan rukun maka ibadahnya tidak sah. Maka ibadah haji juga seperti demikian. Kalau tidak melaksanakan rukun haji maka ibadah hajinya tidak sah. Ahaduha ihramun bihi ay biniyati dukhulin fihi. Yang pertama, rukun haji itu adalah ihram, artinya niat masuk pada ibadah haji. Itu artinya berniat masuk di dalam melaksanakan haji. Li khabari innamal a'malu binniyat, karena hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya saja sah amal-amal itu dengan niat. Ya. Wala yajibu talaffuzun biha wa talbiyatun bal yusannani fa yaqulu bi qalbihi wa lisanihi nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik ila akhir. Tidak wajib melafazkan dengan niat. Ya, lafaz niat itu semua ibadah, lafaz itu sunat saja. Kalau sembahyang biasa kita sebut dengan usolli, ya. Lain daripada sembahyang pakai nawaitul hajja, nawaitu shauma gadin, nawaitu an ukhrija zakatal fitri atau zakatal mali dan lain-lain sebagainya. Ya, nawaitul wudu'a, nawaitul ghusla dan lain-lainnya. Itu lafaz niat itu hukumnya hanya sunat saja, ya. Di lafaznya tidak wajib, tetapi sunat hukumnya dilafazkan. Semua lafaz niat sunat. Dan membaca talbiyah pun juga sunat keduanya. Maka orang yang mau berihram haji dia melafazkan ya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ya, sahaja aku berhaji dan aku berihram dengan dia karena Allah Ta'ala. Nah, itu namanya rukun haji yang pertama itu. Sahaja aku berhaji dan aku ihram dengan dia karena Allah Ta'ala. Nah, itu namanya niat masuk di dalam melaksanakan haji. Dan wajib niat itu diletakkan, ditempatkan di mikot namanya, tempat yang ditentukan untuk ya memasang niat ihram. Ya. Kalau menempatkan niatnya ya di suatu tempat itu namanya wajib haji. Niat di dalam hati namanya rukun haji. Ya. Jemaah haji yaitu kalau berangkat ke Mekah itu masuknya dia dua,
dua tempat. Pertama masuknya dari Madinah, kemudian yang kedua masuknya dari Jeddah. Kalau masuk dari Madinah itu namanya gelombang pertama. Kalau dari Jeddah itu namanya gelombang kedua. Ya, dua itu aja masuk ke Arab Saudi, ke Mekah itu, melalui Madinah atau melalui Jeddah. Kalau Madinah itu jamaah haji mendahulukan ziarah makam Nabi, mendahulukan arba'in, baru berhaji. Nanti setelah 8 hari jamaah haji berniat di Zulhulaifah, di tempat namanya Bir Ali namanya. Di situ jamaah berniat haji. Ya, nah itu berniat haji. Di Bir Ali itu namanya miqat makani namanya, tempat berniat bagi jamaah haji yang masuk lewat Madinah. Ya, informasi jamaah haji tahun ini mereka masuk lewat Madinah atau disebut dengan gelombang pertama. Kalau gelombang kedua itu miqat makaninya adalah di Bandara King Abdul Aziz atau sekarang di Yalamlam. Yalamlam itu kira-kira 15 menit sebelum pesawat mendarat di Bandara King Abdul Aziz. Itu diumumkan di pesawat bila mana sampai ke tempat miqat itu, yaitu di Yalamlam. Nah, begitu melintas di Yalamlam, para jamaah pun berniat ihram. Pilihannya terserah, mau ihram umroh namanya haji tamattu, kalau berniat haji namanya haji ifrad namanya. Begitu pula tadi yang dari Madinah, dari Bir Ali itu. Kalau mereka mau berhaji duluan, itu berarti mereka mengerjakan haji ifrad. Kalau mereka berniat umrah duluan, namanya haji tamattu namanya, ya. Berniatnya itu rukun haji. Nah, menempatkan niat di satu tempat itu namanya wajib haji namanya, ya. Nah, itu yang pertama, rukun haji itu adalah berniat. Wasaniha wukufun bi Arafah, ai huduruhu bi ay juz'in minha walau lahzatan wa in kana naiman aw marran. Li khabarit Tirmidzi al-hajju Arafah. Nah, rukun yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf itu artinya hadir orang yang ihram haji di mana jua tempat daripada Arafah itu. Di mana aja asal masuk tanah Arafah, nah hadir di situ. Itu namanya wukuf itu. Bila hadir di Arafah, nah di manakah tempatnya di Arafah itu? Itu namanya wukuf namanya. Ya. Nah. Jadi wukuf ini asal maknanya wukuf ini berhenti artinya. Ya, jadi orang yang ihram itu berhenti di Arafah, di mana saja tanah Arafah itu boleh. Ya, nah, luas tanah Arafah. Pokoknya di mana aja. Nah, sekalipun sebentar, tidak lama, selahzah itu kalau orang Banjar memaknai seperudahan. Waktu yang sebentar aja, cus beludah, nah, sekedar itu di Arafah itu cukup itu. Nah, ya, tidak lama-lama. Itu aja yang wajibnya itu. Asal hadir di Arafah, yang penting waktunya masuk. Sekalipun dia tidur di Arafah, tidur dia di Arafah, atau dia lewat aja di Arafah, lewat aja bisa, ya lewat, ya. Asal. Jadi makna wukuf itu walaupun makna wukuf berhenti, tapi itulah ya ulama menerangkan walaupun mereka tidur atau mereka lewat saja di Arafah itu, nah itu sudah bisa ya dikatakan wukuf itu merupakan rukun haji yang kedua. Li khabari Tirmizi al-hajju Arafah, karena ada hadis Imam Tirmizi haji, kebanyakan perbuatan haji adalah ya al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah, haji adalah wukuf di padang Arafah. Nah, ya. Haji adalah wukuf di padang Arafah. Jadi haji wukuf di padang Arafah ini membedakan antara ibadah haji dengan ibadah umrah.
Ya, kalau umrah tidak ada wukuf di Arafah. Wasumiyat Arafata qila li anna Adam wa Hawa ta'arafa biha. Arafah itu kenapa maka dinamakan Arafah? Ya, ada ulama yang menyebutkan karena bahwasanya Nabiullah Adam alaihissalam ya dan Siti Hawa mereka berkenalan kembali keduanya pada Arafah itu. Ya, Arafah itu kan ya kenal artinya. Ya, jadi disebut Arafah kenapa? Karena Nabi Adam dan Siti Hawa ya tatkala ya diturunkan ke dunia dari surga. Nah, itu Nabiullah Adam di India, Siti Hawa di Jeddah ya. Nah, ya Nabi Adam keluar dari surga diturunkan ke dunia, turunnya di India, Siti Hawa di Jeddah. Kemudian bertemu kembali mereka di Arafah. Maka pertemuan itu, nah karena bertemunya saling berkenal lagi Adam dengan Hawa di Arafah, maka tanah Arafah itu disebut dengan Arafah. Wakila ghairu zalik, ada juga yang mengatakan lain daripada yang demikian itu. Sebab dinamakan Arafah ada pendapat yang lain, bukan karena Adam dan Hawa berkenal langsung, bukan, tapi ada yang lain. Nah. Faidatun qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini satu faidah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul ayyami yaumu arafah wa idza wafaqa yaumu jum'atin wa idza wafaqa yauma jum'atin fa huwa afdalu min sab'ina hajjatan bi ghairi yaumil jum'ati. Paling utama hari kata Nabi kita adalah hari Arafah. Ya, paling utama hari yaitu hari Arafah. Ya, apabila hari Arafah itu bertepatan dengan hari Jumat, maka ya hari Arafah yang bertepatan hari Jumat itu lebih afdal daripada 70 kali berhaji yang tidak pada hari Jumat wukufnya. Nah, jadi kalau hari Arafah itu tepat dengan hari Jumat. Nah, ya, hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu tepat hari Jumat, maka orang yang berhaji pada waktu itu lebih utama daripada 70 kali berhaji yang bukan pada hari Jumat wukufnya. Nah, itu ya, ada keutamaan lah memang wukuf hari Jumat. Kita, masyarakat kita bilang sering haji akbar ya. Tapi sebenarnya haji akbar itu bukan karena wukuf hari Jumat, itu bukan. Haji akbar itu 10 Zulhijjah itu haji akbar itu. Yaumil Hajjil Akbar itu setiap tahun tetap ada haji akbar itu. Haji akbar itu ialah tanggal 10 Zulhijjah itu. Cuman masyarakat kita bilang kalau wukuf hari Jumat baru dibilangkan haji akbar. Sebenarnya haji akbar itu setiap tahun adalah yang dikatakan haji akbar itu tanggal 10 Zulhijjah itu. Ya, tidak apa-apa ya mengatakan haji akbar karena pahalanya besar ya, tidak apa-apa lah. Akbar itu kan lebih besar artinya. Nah, tapi sebenarnya yang haji akbar itu tanggal 10 Zulhijjah itu. Ya. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumu arafah yauma jum'atin ghafarallahu jami' ahlil mauqif ay bi ghairi wasitatin wa fi ghairi yaumil jum'ah yahabu qauman liqaumin. Ya, ada hadis lagi dari Nabi kita, apabila ada, kata beliau, hari Arafah itu tepat hari Jumat. Nah, kalau hari Arafah itu tepat hari Jumat tadi, pahalanya lebih afdal daripada orang 70 kali berhaji yang bukan wukufnya hari Jumat. Nah, di hadis lain lagi kata Nabi, apabila hari Arafah itu tepat hari Jumat, maka Allah ampuni bagi semua orang yang wukuf di Arafah itu. Semuanya diampuni.
kalau wukufnya pas hari Jumat. Nah, artinya apa tuh semuanya tuh? Diampuni Tuhan bi ghairi wasitah, tanpa perantara. Nah, ya. Jadi semuanya diampuni. Tapi kalau lain daripada hari Jumat wukufnya, Allah memberikan ampunan satu kaum, bukan semuanya. Satu bagian, satu kaum ini yang diampuni, yang ini diampuni. Tidak semuanya. Kalau selain daripada hari Jumat. Nah, ya itu salah satu keutamaan orang yang wukuf ya tepat pada hari Jumat. Nah, ya. Wa waqtuhu baina zawalin lisyamsi yauma Arafah wa huwa tasi'u Dzulhijjah. Wa baina tulu'i fajrin yaum wa baina tulu'i fajrin yaumin nahrin wa baina tulu'i fajri yaumin nahrin. Jadi waktu wukuf di Arafah itu antara gelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah dan terbit fajar pada malam hari raya haji itu, ya. Itu waktu wukuf di Arafah. Ya, wa sunna lahul jam'u bainal lail wan nahar, namun disunatkan bagi orang yang wukuf itu ia menghimpunkan antara malam dan siang. Jadi wukuf itu bagusnya ketemu malam, ketemu siang. Nah, itu bagusnya. Ya. Wa illa araka dama tamattu'in nadban. Kalau tidak ketemu siang dan malam, itu sunat orang yang berhaji itu mengalirkan darah. Nah, mengalirkan darah artinya membayar dam haji tamattu, tapi hukumnya sunat kalau tidak ketemu malam dan siang. Jadi kalau orang tidak ketemu malam di Arafah itu sunatnya nyembelih kambing, ya, seperti dam haji tamattu, namun tidak wajib seperti dam haji tamattu. Nah, kalau haji tamattu damnya wajib, kalau wukuf tidak, kalau tidak ketemu malam. Nah, jadi waktu wukuf di padang Arafah antara gelincir matahari masuk waktu zuhur, masuk waktu wukuf sampai nanti subuh tanggal 10 Zulhijjah. Nah, jadi dalam waktu itu harus ada ya orang yang berihram haji itu hadir di Arafah walau sebentar. Nah, walaupun sebentar, ya, yang penting waktunya masuk, ya. Tapi kalau jemaah haji ini, ya, jemaah haji itu sebelum tanggal 9 Zulhijjah itu sudah di Arafah semuanya, malam itu sudah hadir semua di situ supaya tidak sibuk lagi besok. Bukan pas tanggal 9 Zulhijjah baru dibawa ke Arafah, enggak. Tanggal 8 itu sudah jemaah haji diberangkatkan oleh pemerintah dari hotel menuju Arafah. Ya, jadi pada malam 9 Zulhijjah itu semuanya dah ngumpul di Arafah, kecuali ada beberapa jamaah haji diantaranya orang yang sakit yang dimasukkan kategori safari wukuf. Kalau yang safari wukuf itu dibelakangkan, nanti besok-besok atau malam besok baru dibawa ke Arafah, namanya safari wukuf namanya. Tapi kalau jamaah yang sehat saja ikut semuanya, ya, ikut rombongan itu malam 9 sudah dibawa ke Arafah, sudah diistirahatkan di kemah-kemah, tenda-tenda yang ada di Arafah itu, ya, sambil menunggu besok siang. Nah, waktu zuhur masuklah waktu wukuf di Arafah. Di mana wukufnya? Di situlah. Di mana tempat nginapnya? Di situlah, ya, hadirnya. Jadi kehadiran jamaah haji malam 10 Zulhijjah, malam 9 sudah semuanya siap sudah di Arafah. Besok siang-siang kira-kira jam 11 paling lambat wuduan, ya, mau melaksanakan sholat zuhur. Pokoknya bila zuhur masuklah wukuf itu. Ya, jamanan wukuf dah, ada jamaah asal ada di Arafah itu iyalah wukuf tuh. Nah, jadi cuman hadir, cuman rukun haji wukuf di Arafahnya asal ada di Arafah iyalah tuh rukunnya tuh. Tidak susah kan? Tidak ada susahnya. Lalu apa yang dibaca? Yang dibaca ada, tapi bacaan itu sunat aja semuanya. Yang wajibnya ada di Arafah itu aja yang wajibnya. Ya, bahkan dalam keadaan tidur pun bisa. Nah, ya. Tapi enaknya mengerjakan haji
walaupun enak, tapi karena barangnya ibadah tidak bisa juga kalau tidak belajar, mesti belajar juga. Tapi kalau udah, jangan takut belajar ya kan? Jangan malas belajar. Walaupun kerjaan haji itu mudah, tapi harus belajar. Nanti tidak tahu nih kapan kita wukuf, tidak tahu, tidak pernah wukuf kami ingatnya. Padahal dia hadir di Arafah. Hadir di Arafah itulah namanya wukuf ya. Ya, wukuf tuh maknanya berhenti, maknanya soal makna ya. Jadi artinya orang yang berihram haji itu berhenti hadir di Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu. Nah, itu. Pokoknya hadirnya jamaah haji di Arafah wukuf lah itu namanya ya. Man waktunya antara gelincir matahari sampai subuh malam hari raya itu. Nah, ya sampai subuh malam hari raya. Kalau kita di tempat kita nih, kalau tanggal 9 Zulhijjah itu, kalau di tempat kita tanggal 9 Zulhijjah mulai waktu subuh masuk tuh, habis sholat subuh kita sunat sudah membaca takbir tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh subuh tanggal 9 Zulhijjah sudah sunat tuh ya. Subuh tanggal 9 Zulhijjah itu sudah sunat takbir muqayyad hari raya haji itu. Kalau mereka yang berhaji, mereka masih baca talbiyah. Kalau sudah tahallul awal baru mereka berubah bacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau jemaah haji masih talbiyah tuh malam 9 Zulhijjah tuh. Tanggal 9-nya pun masih talbiyah. Nah, masih membaca talbiyah ya. Wasalisuha tawafu ifadatin wa yadkhulu fihi bintisabi lailatin nahri wa huwa afdalul arkan hatta minal wuquf khilafan lizzarkasi ya. Jadi orang wukuf ini kalau berangkat haji ya, tapi sekarang sudah jaranglah ditemukan. Dulu kata orang bisa lama, kalau nyasar di Mekah itu dulu lama baru ketemunya, bisa sampai 2-3 hari. Awal nak berangkat ke Arafah dah, orang mau berangkat ke Arafah dia sesat di Mekah. Nah, ya itu kalau sampai malam, sampai subuh malam hari raya ada hadir Arafah, nah itu lewat itu hajinya tuh ya. Jadi waktu wukuf ini sebentar betul waktu wukuf nih. Jadi kalau sampai masuk subuh malam hari raya haji itu udah ada ke Arafah, habis tuh hajinya, terpaksa tahun dudila lagi balik ke Indonesia berantrian pula ya. Nah jadi waktu wukuf itu sempit sekali ya. Nah karena sempitnya waktu wukuf, kalau terlewatkan susah mengqadanya ya. Maka andai kata terjadi orang ya hampir sudah masuk waktu subuh baru sampai ke Arafah itu, hampir sudah masuk subuh baru sampai ke Arafah itu, umpamanya sholat isya belum, kan sebelum masuk subuh masih ada sholat isya. Tapi kalau dia sempat sholat isya, wukuf terlewatkan. Kalau lambat umpamanya berangkat ke Arafah mau sholat isya dulu, nah itu lewat wukufnya. Kalau ngejar wukuf, sholat isyanya yang lewat, yang mana yang didahulukan? Itu dahulukan ngejar wukuf daripada sholat. Kenapa? Karena alasannya mengqadha haji susah, mengqadha sembahyang itu mudah. Nah, ada juga yang sembahyang nanti dianukan, yang dialah dulu ya, yang dikemudiankan dulu. Nah, ya, jadi kalau sampai ke Arafah ya hari mau subuh sudah ya. Nah sembahyang isya belum, tapi kalau lambat berangkat mau sholat isya baru ke Arafah, sehingga nanti lewat waktunya masuk waktu subuh baru ke Arafah. Nah nanti terpaksa itu hajinya diqadha. Maka qadha haji tahun belakang lagi, apalagi sekarang payah lagi kalau balik ke Indonesia lagi. Nah jadi andai kata terjadi seperti itu, biar isyaknya nanti kejar dulu ke Arafah. Tapi sembahyang isya tetap wajib dikerjakan.
Nah, kalau lewat waktunya ya qadha. Nah, tadi ngapa dulu kan wukuf? Nah, karena itu alasannya mengqadha wukuf, mengqadha haji susah, mengqadha salat mudah daripada haji. Nah, ya. Tapi sekarang sudah jarang. Kenapa? Karena petugas haji ini, pelayanan haji baik dari pemerintah kita Indonesia terutama ya, atau pemerintah Arab Saudi, itu pelayanan haji tahun ke tahun itu membagus terus ya. Kalau sekarang ada orang nyasar jarang lama ya, sebentar cuman dapat ya. Kenapa petugas haji itu banyak? Bila ada orang agak kebingungan sana tuh tangkapnya bawanya lagi, tengok gelang, tengok paspornya. Nah ini langsung ya sekarang ya, karena petugas haji itu banyak. Ya, kalau dulu kami tahun 2003, 2004 itu kalau jamaah haji hilang, ada ya susah carinya, baharian, ada yang sampai tapa malam baru balik. Itu pun kadang-kadang tidak ketemu, balik sendirilah, ada yang ngantar. Ya, kalau sekarang kalau hilang, kalau nyasar bentar cuman. Ya, saya beberapa kali bawa bapak-bapak, mbah-mbah ya, terpisah ya, lalu carinya, sekalinya balik sudah duluan dia sampai ke hotel, rupanya diantar sama petugas. Nah, ya, mudah, alhamdulillah, bersyukurlah pelayanan haji tahun demi tahun membaik insyaallah. Tapi namanya manusia, biasalah kemaksimalan itu barangkali payah kita cari, namanya manusia. Itu dimaklumi lah ya. Kita sering baca al-insan mahallul khata' wa nisyan, manusia tempat salah, tempat khilaf ya. Kemudian rukun haji berikutnya adalah tawaf ya. Nah, tawaf, waktu tawaf itu masuknya bila lewat tengah malam hari raya, masuk waktu tawaf itu ya. Tapi kalau jamaah haji yang dibawa oleh pemerintah, yang dikoordinir pemerintah ini, mereka tawaf hajinya biasanya sesudah selesai kerjaan semuanya di Arafah dan di Mina, balik ke Makkah baru tawaf. Nah, sebenarnya waktu tawaf itu malam hari raya itu sudah masuk itu ya. Kalau menyelesaikan di Mina itu paling kurang tanggal 12 Zulhijjah baru selesai. Itu pun kalau ngambil nafar awal. Nah, balik ke Mekah, pulang ke Mekah langsunglah tawaf haji ya. Tawaf ini adalah paling afdal daripada rukun-rukun haji, sehingga daripada wukuf bersalahat bagi Imam Zarkasi. Kalau Imam Zarkasi mengatakan wukuf yang lebih utama daripada tawaf, tapi pendapat yang kuat adalah tawaf. At-tawaf bimanzilatis sholat. Tawaf itu kata Nabi menempati sholat, illa Allah ta'ala ahallalahal mantiqah, kecuali bedanya tawaf dengan sholat itu, tawaf itu diperbolehkan berkata-kata, kalau sholat tidak boleh ya. Jadi tawaf menempati sholat itu bukan semuanya, samanya nutup aurat ya, samanya suci hadas kecil hadas besar ya, kemudian suci pakaian badan tempat tawaf dari najis, itu aja yang sama, tidak semuanya. Kalau tawaf nanti dikatakan semuanya sama kayak sholat, tidak boleh ada boleh ngomong ya, kalau ngomong batal tawafnya. Oh tidak ya, tidak, jangan diputus hadisnya itu. Hadis Nabi itu tawaf menempati sholat, tapi ada sambungannya, kecuali bedanya Allah Ta'ala menghalalkan, membolehkan bagi orang yang tawaf itu berkata-kata. Cuman walaupun mau berkata-kata, berkata-katalah dengan yang baik-baik. Kalau sembahyang yang baik pun berkata kan batal, kalau tawaf tidak. Sebahagian besar aja sama dengan sembahyang tuh ya, suci badan dari najis, pakaian itu sama, sholat berwudu sama, suci dari hadas kecil hadas besar sama ya. Nah, suci tempat tawaf itu sama itu dengan sholat. Yang lainnya tidak juga. Sebahagian besar daripada pekerjaan tawaf dan sholat itu sama ya. Tawaf itu kalau kita sudah yakin tawaf itu 7 kali putaran, boleh nambah lagi ya. Bahkan sunat, kalau ada orang yang mengatakan tawaf kau kurang, walaupun kita yakin, tapi ada orang bilang boleh nambah lagi. Kalau yakin boleh nambah. Beda dengan sembahyang.
Kalau sembahyang yakin sudah cukup 4 rakaat, nambah batal sembahyangnya. Ya. Sembahyang yakin sudah 4 rakaat, naik lagi rakaat kelima, batal. Ya. Walaupun jadi makmum. Ya. Imam sembahyang Allah, habis sujud kedua imam bangkit lagi, padahal dah rakaat keempat tuh. Dah rakaat keempat. Tapi imam tuh naik ke atas tuh tentu dia tidak ada keyakinan. Kalau tidak ada keyakinan memang ragu 3 apa 4, diambil yang yakin yaitu yang 3. Berdirilah, berdiri mesti. Ya tapi kan berdirinya tuh ragu-ragu, kalau yakin baru batal. Nah imam berdiri, makmum yakin itu 4 rakaat 5 sudah imam berdiri itu 5. Kalau makmum tahu bahwa itu 5, ikut makmum berdiri, makmum itu batal, makmum yang batal, imam tidaklah. Imam tuh kenapa tidak batal? Dia bukan yakin, dia ragu-ragu. Nah, ya. Jadi kalau imam berdiri yakin itu 5, jangan ikut berdiri. Ya, biarlah imam. Bolehlah mau tegur subhanallah kalau imam lupa aja. Imam juga kalau ingat bahwa itu 5 sampai ke atas berdiri, oh iya aku ini 5, wajib cepat-cepat duduk, tidak boleh lambat-lambat. Apalagi neruskan rukuk, sujud segala macam. Awak yakin 5, cuman kelajuan aja. Ya, dari sujud kedua langsung berdiri, kawan di belakang jamaah subhanallah, negur subhanallah itu harus kasat zikir juga ya, tidak boleh kasat semata-mata ngasih tahu, harus disertakan dengan kasat zikir. Oh aneh, ingat nih, ini aku nih 5 nih, nah, cuman tadi lupa aja. Kalau yakin 5 cepat duduk, tidak boleh neruskan. Tidak boleh lambat-lambat juga duduknya, harus segera duduk. Kalau yakin sudah itu cukup. Nah, ya. Nah, kalau tidak yakin, ayolah terus, tidak apa-apa. Ya, tidak ada keyakinan, ya, teruslah. Nah, yang makmum di belakang kalau yakin sudah cukup, tidak boleh ikut berdiri. Nah, macam mana makmum tuh? Duduklah tahiyat. 2 pilihan makmum tuh. Boleh salam duluan, tapi wajib niat mufarakah, ya. Boleh juga makmum itu nunggu imam salam sama-sama dengan imam. Yang lebih utama nunggu sama-sama dengan imam. Lain dengan tahiyat awal. Kalau imam ketinggalan tahiyat awal, makmum ikut. Ya, itu bukan tambah rakaat. Tahiyat awal hukumnya sunat, jangan disamakan. Nah, ngapa maka berdiri? Aku yakin katanya 4 karena ngikut imam, Bang. Kalau imam berdiri ikutlah juga. Tidak mau gitu. Ya, yang ikut imam tuh kalau ketinggalan tasyahud awal imam nih, dan ini tersering ya, orang imam tertinggal tasyahud awal tuh, kalau imam dah berdiri jangan lagi ditegur subhanallah subhanallah. Imam pun juga kalau ditegur orang subhanallah jangan lagi duduk, kalau duduk batal padahal tuh. Nah, kan disitulah imam tuh harus ada ilmu ya. Ya harus ada ilmu juga syaratnya. Kalau syarat ilmu nih ya umum lah semuanya, baik jadi imam jadi makmum harus tahu. Ya harus tahu cara sembahyang itu. Nah, ya kalau syarat yang bacaannya itu fasih qari itu syarat khusus ya bagi imam ya. Kalau yang berilmu itu syarat itu umum, makmum kah imam, makmum kah imam kah, mesti berilmu. Ya, udah cukup ya, udah cukup hanya bacaan cuman bagus, ilmunya tidak ada. Ya bagus bacaannya qari katanya, cuman ilmunya tidak ada, ngaji malas, bacaan baguslah, riku-riku masalah sembahyang tidak ngerti, mohon maaf, walaupun umpamanya Qurannya hafal, kalau tidak ngaji ilmunya tidak ada, bisa juga. Ya tidak bisa juga, mesti dikaji karena yang ilmu itu persyaratan utama itu, persyaratan utama. Imam tidak tahu rukun sembahyang, bah iya sudah, mana rukun, mana yang wajib, mana yang sunatnya. Ya. Nah itu kalau tahu, kalau sembahyang yakin rakaat itu cukup, tidak boleh nambah, tidak boleh nambah, batal. Ya kalau sengaja ya. Nah kalau tawaf boleh, nah itu bedanya ya, buat itu bedanya, tidak semuanya sama. Warabiuha sa'yun bainas safa wal marwah sab'an yakinan ba'da tawafi qudum ma lam yakib bi arafah. Rukun haji yang berikutnya adalah tawaf. Ya, rukun haji yang berikutnya adalah sa'i antara Safa dan Marwah, berjalan antara Safa ke Marwah. Safa ke Marwah sekali jalan, Marwah balik lagi ke Safa,
dihitung 2. Jadi seputaran itu hitung 2 kali. Ya, nah 7 kali dengan yakin. Kalau ragu-ragu ambil yang sedikit ya. Nah, ragu-ragu ini 5 apa sudah 7 selesai nih. Kalau 7 dengan 5 itu kan di marwah letaknya. Sampai ke marwah aku nih 5 apa sudah selesai 7 nih. Ambil yang 5 itu nambah lagi. Dari marwah tambah lagi ke safa 6, safa ke marwah baru 7. Tawaf begitu juga, yakin. Ragu-ragu 6 7 ambil 6. Nah, ya. Kapan tawaf tuh? Tawaf itu boleh sesudah tawaf kudum. Kalau orang haji ifrat setelah tawaf kudum mula-mula datang ke Mekah langsung tawaf, namanya tawaf kudum namanya. Tapi selama-lama belum dia wukuf di Arafah. Kalau sudah wukuf di Arafah, tawafnya sa'inya nanti. Nah, sa'inya nanti setelah tawaf ifadah. Ya. Jadi sa'i itu termasuk rukun haji juga ya, termasuk rukun haji. Wa yusannu lidzakari ayyarka 'ala safa wal marwah qadra qamatin, disunatkan bagi orang laki-laki bahwa naik ia atas safa dan marwah sekedar setumbang berdiri naik. Ada bukitnya aja. Cuman sekarang ini ditutup sudah ya, tutup dengan kaca, susah dan naiknya. Nah, tidak naik pun tidak apa-apa karena hukumnya itu hanya sunat saja. Wa khamisuha izalatu sya'rin minar ra'si bihalqin aw taksirin. Nah, rukun haji berikutnya menghilangkan rambut kepala dengan cara dicukur atau digunting boleh. Cukur kah gunting enggak boleh. Ya. Nah, ya. Wa aqallu ma yujzi'u thalathu sya'rat, paling kurang menghilangkan rambut kepala 3 lembar rambut paling kurang. Nah, Fatamimu sallallahu alaihi wasallam di bayanil afdal, Nabi kalau dicukur diratakan habiskan, itu menunjukkan yang utama aja. Itu pun hanya bagi laki-laki, bukan hanya bagi laki-laki. Kalau laki-laki sunat dihabiskan rambut kepala, karena Nabi waktu bercukur beliau menghabiskan semua rambut kepala. Ya, jadi kerjaan Nabi itu hanya menerangkan keutamaan yang lebih utama saja, tidak wajib digundul. Nah, kalau mau gundul bagus. Nah, ya, kalau tidak ya tidak apa-apa. Minimal paling kurang rambut itu hilang 3 lembar. Nah, ya. Jadi menghilangkan rambut kepala. Kapan tuh? Bila selesai sudah tahallul awal. Nah, kalau haji itu ada 2 tahallul ya. Selesai melontar bercukur, nah potong rambut. Ya. Atau tawaf dengan melontar bisa juga. Nah, tahallul awal potong rambut atau digundul rambut. Kalau umroh cukurnya sesudah selesai sa'i, tawaf sa'i cukur. Nah, itu kalau umroh. Tidak ada awal, tidak ada sani kalau umroh. Yang ada tahallul awal, tahallul sani hanya haji saja ya. Kemudian wasadisuha, wal halqu wa tawafu wasa'yu la akhira li waqtiha wa yukrahu ta'khiruha an yaumin nahri wa asyaddu minhu ta'khiruha an ayyamit tasyrik. Nah, begundul, bercukur, tawaf, sa'i itu waktunya tidak ada akhirnya. Ya, tidak ada kesudahan waktunya. Berkekalan sampai kapan aja. Cuma dimakruhkan melambatkan bercukur, tawaf dan sa'i daripada hari nahar. Nah, lebih makruh lagi melambatkan sampai lewat hari tasyrik. Summa an khurujuhi min Makkah, apalagi sampai keluar dari kota Makkah. Ya, tapi kalau tidak uzur, kalau uzur ya tidak apa-apa lah, lambat-lambat. Yang jelas waktu bercukur, tawaf, sa'i itu tidak ada waktu kesudahannya sampai akhir umur tuh. Sampai akhir umur. Cuman ada hukumnya, kalau tidak uzur jangan lambat-lambat. Jangan lambat sampai hari nahar, hari raya, atau jangan sampai lambat daripada hari tasyrik. Kalau tidak ada uzur. Kalau uzur ya tidak makruh juga. Ya, tidak makruh juga. Yu'addayani bi salasati awjuhin ifradin bi ayya hujja summa ya'tamira wa tamattu'un bi ayya tamira summa yahujja wa qiranun.
wa qiranun bi ayyuhrima bihi ma'an wa afdaluha ifradun in tamara ammahu summa tamattu'un wa ala kullin minat mutamatti wal qarin damu illam yakun min hadiril masjidil haram. Haji itu pelaksanaannya ada 3 caranya. Haji itu ada 3 caranya. Pertama namanya caranya ifrad namanya. Ifrad itu berhaji dulu baru berumrah. Dia orang berangkat haji itu mesti wajib dia ngerjakan umrah. Orang bila dapat kewajiban haji otomatis wajib dia umrah. Nah, pelaksanaannya macam mana? Haji kah duluan, umrah kah? 3 caranya. Boleh haji duluan nanti umrah, namanya haji ifrad namanya. Boleh juga umrah duluan nanti haji, namanya tamattu. Boleh juga sekalian haji dan umrah dikerjakan sekaligus, namanya haji qiran namanya. Jadi yang paling afdal pelaksanaan haji itu ifrad namanya. Nah, paling afdal adalah ifrad. Bagi orang yang tamattu dan yang qiran wajib membayar dam ya, wajib membayar dam. Nah, ya, wajib membayar dam. Kecuali orang yang netap ya, orang yang netap di Masjidil Haram itu tidak. Wa syurutu tawaf sitatun, tawaf itu ada 6 syaratnya. Ahadwa tuhrun an hadasin wa khabasin. Tawaf harus suci dari hadas, harus suci daripada najis. Wasaniha satrun li aurati qadirin. Yang kedua, orang tawaf itu harus nutup aurat, Tawaf ini yang sama dengan sholat. Nah, aurat laki-laki antara pusat dan lutut, aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Lain daripada itu aurat. Perempuan kalau tawaf dia selembar rambutnya aja terbuka. Kalau kaki itu jangankan jari kaki, kukunya aja terkeluar. Umpamanya kaos kakinya bolong, waktu tawaf tuh tenjulur terkeluar kukunya, tidak sah tawafnya. Kalau tidak sah tawafnya, tidak sah haji. Kalau umrah ya tidak sah umrahnya. Ya gitu. Ya, syarat itu, syarat. Ya harus nutup aurat. Nah, wasali suhaniyatun ay tawafi in istaqalla bi allam yastamilhu nusukun kasairil ibadat wa illa fahiya sunnatun. Tawaf itu syaratkan pula berniat. Tapi kalau tawaf itu yang berniat itu kalau tidak masuk daripada rangkaian ihram. Kalau dia masuk rangkaian ihram, niat itu hukumnya sunnah. Kalau sudah berihram, sahaja aku berhaji dan aku ihram dengannya karena Allah Ta'ala. Nanti di dalam rangkaian ihram haji itu ada tawaf. Nah itu niat tawaf itu sunat aja lagi. Tapi kalau tawaf sunat itu wajib berniat. Kalau tidak berniat tidak berpahala. Tawaf umrah, tawaf haji itu niat sunat. Tapi kalau tawaf terasing daripada nusuk, terasing daripada ihram, itu niat tawaf itu hukumnya wajib. Kalau dia sudah tawafnya tawaf di dalam ihram, itu tak niatnya hukumnya hanya sunat aja. Warabiuha badu bil hajaril aswad. Tawaf itu harus dimulai dari rukun hajar aswad. Ka'bah itu ada 4 buncu. 1 buncu disebut dengan hajar aswad. Hajar aswad itu batu hitam artinya. Ya, jadi di buncu Ka'bah itu ada batu hitam ditaruh di situ. Ditaruh di hajar aswad. Ya, Ka'bah yang tawaf orang berhaji itu mulai zaman Nabiullah Adam sudah ada. Mulai zaman Nabiullah Adam sudah ada itu. Sudah ada. Bahkan ya Nabi Adam itu berhaji dari India 40 kali jalan kaki. Malaikat Jibril katakan kepada Adam, wahai Adam, setelah tawaf para malaikat pada ini Baitullah 7 tahun lamanya. Ya 7 tahun lamanya, 7.000 tahun gitu. Nah, 7.000 tahun sebelum Nabiullah Adam. Nah, sampai pada masa Nabiullah Nuh terjadi tufan. Nah, banjir besar, Ka'bah itu dinaikkan Tuhan ke langit yang keempat. Ya, dinaikkan Tuhan ke langit yang keempat. Ada batu hitam yang berada di pojok Ka'bah diambil oleh malaikat Jibril, ditaruh di Jabal Abi Kubais. Nah, tuh. Sampai pada masa Nabiullah Ibrahim, kosonglah Ka'bah itu. Sampai zaman Nabiullah Ibrahim, Nabi Ibrahim diperintahkan Tuhan lagi untuk apa? Untuk membangun Baitullah, ya,
Maka Nabi Ibrahim pun membangun Baitullah, dibantu oleh anak beliau Nabiullah Ismail, malaikat Jibril yang mengajarinya nyusun-nyusun batunya itu. Setelah selesai membangun Baitullah, lalu Hajar Aswad yang diambil tadi di pojok Ka'bah ditaruh Jabal Abi Kubais, yang diselamatkan dari tenggelam tadi ditaruh kembali di pojok Ka'bah itu. Sampailah sekarang nama Buncu itu Buncu Hajar Aswad namanya, ya. Lalu selesai Nabiullah Ibrahim bangun Baitullah, Allah Ta'ala perintahkan supaya Nabi Ibrahim itu memanggil manusia untuk beribadah kepada Baitullah itu. Ayuhan nas, kata Nabi Ibrahim, wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu telah membangun Baitullah, ia mewajibkan untuk berhaji kepadanya, maka penuhilah panggilannya. Orang-orang yang dapat panggilan haji, dia menyahut padahal ia masih di dalam sulbi ayahnya, labbaik, ya, labbaik. Siapa yang nyahut waktu Nabi Ibrahim manggil itu, itulah orang yang bakal berangkat melaksanakan haji. Bahkan disebutkan paman labba marratan hajja marratan, wa man labba marrataini hajja marratain, wa man labba marrat hajja biqadri talbiyatihi. Siapa yang nyahut pada waktu itu sekali, maka dia berhaji sekali. Nyahut dua kali berhaji. Nyahut berulang-ulang kali dia berhaji, menurut kadar berapa kali dia nyahutnya itu. Itu secara hakikatnya ya, memang orang yang dapat panggilan hakikatnya ya. Nah, tapi syariat kan harus jalan, kita nih makai agama hakikat. Ingat, itu panggilan Allah, syariat jalankan. Kalau kita sudah sehat, cukup harta kita, maka setorkanlah duit kita untuk melaksanakan haji. Ya, itu cerita Hajar Aswad itu tuh. Nah, ya. Waruya an Wahb bin Munabbah anna Adam lamma amarahullahu ta'ala bil khuruj minal jannah akhadha jauharatan minal jannah. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbah bahwasanya Nabiullah Adam alaihissalam tatkala diperintah Allah Ta'ala ya keluar dari surga, Nabi Adam mengambil batu permata. Ya, Nabi Adam tatkala ya diperintah supaya keluar dari surga, Nabi Adam tuh ngambil batu permata dari surga. Allati hiyal hajarul aswad, batu itu ialah batu Hajar Aswad. Jadi batu Hajar Aswad itu batu dari surga tuh. Nah, ya, masaha biha dumu'ahu, Nabi Adam tuh mengusap air matanya dengan batu itu, nangis. Nah, ambil batu, disuruh turun ke dunia, ya, ambilnya batu, diusapkannya batu itu dengan ke air matanya. Falamma nazala ilal ard lam yazal yabki. Nabi Adam turun ke bumi, terus Nabi Adam tuh nangis, ya, terus Nabi Adam tuh nangis tatkala turun ke bumi, nangis terus. Nah, ya diusapkan batu tadi. Wa yastaghfirullah, Nabi Adam meminta ampun kepada Allah. Wa yamsamu dumu'ahu bitilkal jauharah, Nabi Adam terus dia mengusapkan air matanya dengan batu itu yang dibawanya tadi itu sampai ke dunia. Nah, hatta iswaddat min dumu'ihi, sehingga Hajar Aswad itu hitam jadinya karena air matanya Nabi Adam tuh, ya, air mata orang berdosa ya. Nah, wa huwa asyaddu bayadan minal laban wa fasawwadathu khataya bani Adam. Padahal Hajar Aswad itu ya, jadi Hajar Aswad tadi terus dibawa Nabiullah Adam turun ke dunia sehingga menjadi menjadi hitam Hajar Aswad itu daripada air matanya. Summa lamma banal baita amarahu Jibrilu ayyaja'ala tilkal jauharah fi rukni fafa'ala. Ya, manakala membangun Nabiullah Adam tadi akan Baitullah, Nabiullah Adam diperintah malaikat Jibril supaya batu itu ditaruh di pojok Ka'bah tuh. Nah, Nabiullah Adam bangun ya tak? Jadi diperintahkan oleh malaikat Jibril supaya batu itu ditaruh lagi di pojok Ka'bah ya. Diperbuatlah oleh Nabiullah Adam alaihi salam. Itu Hajar Aswad ya. Itu Hajar
aswad. Wa akhrajat Tirmizi hadisa nazalal hajarul aswad minal jannah wa huwa asyaddu bayadan minal laban fasawadathu khataya bani adam. Ada pula hadis yang dikeluarkan Imam Tirmizi terkait tentang masalah hajar aswad. Hajar aswad itu kata Nabi adalah batu hitam dari surga. Dia lebih putih daripada susu. Yang membuat hitam adalah kesalahan manusia, padahal dia asalnya putih. Ya. Wa fi bahjatil anwar innal hajaral aswad kana fi ibtida'i malakan sholihan. Ini di dalam kitab Bahjatul Anwar, ada di dalam kitab Bahjatul Anwar menerangkan tentang hajar aswad. Hajar aswad itu asal mula-mulanya adalah malaikat yang soleh. Malaikat yang soleh ya. Nah, walamma khalaqallahu Adam wa abaha lahul jannata kullaha illa syajarah allati naha anha. Tatkala Allah menciptakan Nabiullah Adam, segalanya yang di surga itu diperbolehkan kecuali satu pohon yang terkenal Syajaratul Khuldi ya, pohon khuldi jangan didekati. Nah ya, semuanya lain daripada pohon itu boleh. Nah untuk Nabi Adam, tapi satu pohon itu aja yang tidak boleh, itu dilarang. Nah padahal malaikat itu apa namanya? Ada malaikat yang diperintah oleh Allah Ta'ala untuk jaga Nabi Adam ya. Summa ja'ala zalikal malak muwakkalan ala Adama alla ya'kula min tilkas syajarah. Ya malaikat itu dijadikan Tuhan untuk mewakilkan supaya jaga Nabi Adam jangan sampai memakan pohon itu, buah pohon itu. Falamma qaddarallahu ta'ala anna Adam ya'kulu min tilkas syajarah ghaba anhu dzalikal malak. Karena memang takdirnya Nabi Adam bakal memakan itu, maka Nabiullah Adam, maka malaikat itu meninggalkan Nabi Adam. Dia lengah lah, tidak terkontrol lagi. Terkait juga memang Nabi Adam akan ditakdirkan makan buah itu juga. Nah ya, maka malaikat pun tidak mengontrol Nabiullah Adam. Nah akhirnya Nabi Adam mendekati pohon. Lalu memakan pohon yang dilarang itu. Panazarallahu ta'ala ila dzalikal malak bil haibah fasara jauharan. Karena malaikat itu lalai, lalu dipandang Tuhan malaikat itu dengan pandangan yang berwibawa. Akhirnya malaikat itu berubah jadi batu itu. Ialah itu batu hajar aswad itu. Maka ada diriwayatkan nanti batu hajar aswad itu hari kiamat ada tangan, dia ada kaki, karena asalnya malaikat. Nah itu bermacam-macam keterangan ulama terkait dengan hajar aswad. Alhasil hajar aswad itu salah satu batu yang sangat mulia. Tapi walaupun batu mulia, tidaklah jamaah haji harus memaksakan diri harus dapat mengecup hajar aswad itu. Ya, Sayyidina Umar berkata, wahai batu, kalau aku tidak pernah melihat kekasihku Nabi Muhammad mengecup engkau, mengistilam engkau, aku tidak mau ngecup engkau. Jadi aku ngecup tuh hanya semata-mata ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu para jemaah yang mulia, mungkin kajian kita pagi ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya untuk kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa akan mendapatkan taufik dan hidayah daripada Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk bisa mendatangi Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.